Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alifi Febrianti dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu permukiman liar di wilayah Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman liar di Jakarta. Yang pertama, ada faktor urbanisasi dan migrasi penduduk. Contoh faktor yang menyebabkan banyaknya migrasi penduduk dari daerah asalnya ke Jakarta adalah tanah yang tidak subur dan penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran merupakan pendorong untuk mereka pindah. Karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Keadaan daerah perdesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. Tetapi, tekanan ekonomi dan kepadatan tinggal bagi kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah-daerah pinggiran, hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh. Yang kedua adalah faktor lahan di perkotaan. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan berbagai persoalan serius. Di antaranya adalah permasalahan perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di perkotaan. Di samping itu, sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu tinggal di unit-unit hunian substandar permukiman yang tidak layak. Yang ketiga adalah faktor prasarana dan sarana dasar. Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat juga terbatas pula. Yang keempat adalah faktor sosial ekonomi. Pada umumnya, sebagian besar penghuni lingkungan pemukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan maupun daerah pesisir. Saya juga akan menjelaskan dampak dari pemukiman liar bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama adalah penurunan kualitas air dan tanah. Terbatasnya tanah lahan karena banyaknya pemukiman membuat penurunan kualitas air dan tanah. Di lingkungan kumuh biasanya penyediaan air bersih sangat minim, sehingga masalah air bersih sangat berkait dengan timbulnya beberapa penyakit, seperti penyakit kulit dan perut. Kurangnya penyediaan air bersih tersebut juga dikarenakan diambil alihnya tempat sumber air dengan dibangunnya rumah-rumah di atasnya. Dampak selanjutnya, air sungai menjadi sangat tercemar, baik itu oleh limbah rumah tangga atau dari limbah yang lain. Yang kedua adalah menurunnya kualitas udara. Karena banyaknya lahan hijau yang digusur untuk rumah-rumah padat penduduk, kualitas udara di Jakarta sangat menurun. Pohon-pohon yang ditebang sangat berpengaruh buruk untuk penurunan kualitas udara di Jakarta, apalagi ditambah dengan asap kendaraan bermotor dan asap membakar sampah. Yang ketiga adalah limbah masyarakat semakin menumpuk. Limbah padat masyarakat dapat berupa sampah rumah tangga, terutama berasal dari sampah dapur. Apabila sampahnya berupa zat-zat yang tidak bisa membusuk seperti plastik, akan menjadi pencemaran lingkungan yang akan berdampak di kemudian hari. Dan di lingkungan kumuh seperti itu, sampah terlihat berserakan di mana-mana, bahkan di depan rumah sekalipun. Dan lebih parahnya lagi, sampah-sampah tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa terdapat proses pengelolaan yang benar. Yang keempat adalah penyakit lebih mudah tersebar. Dampak permasalahan perumahan kumuh yang paling besar adalah pada kesehatan. Berbagai penularan penyakit dapat menyebar melalui berbagai media seperti air, udara, dan tanah. Air adalah mutlak untuk kehidupan, tetapi jika kualitas air tidak diperhatikan, maka air dapat menjadi sumber penyebab penyakit. Contoh bakteri yang ada di air adalah disentri dan kolera. Penyakit juga dapat ditularkan melalui udara. Penyakit influenza dan tuberkulosis ialah contoh-contoh yang infeksinya melalui udara. Seperti air, tanah banyak mengandung penyebab penyakit, terutama jika tercemar oleh kotoran manusia dan hewan. Penyakit tetanus dapat terjadi jika luka kena tanah. Upaya pemerintah untuk pemukiman kumuh di atas tanah legal akan dilakukan peningkatan kualitas lingkungan seperti perbaikan prasarana air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan. Sedangkan bagi pemukiman kumuh di atas tanah ilegal, maka warga akan dipindahkan ke hunian yang lebih layak seperti rumah susun sederhana sewa. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.